Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Melisa kapan? Aku 2016. Gara-gara game online. Oh, game online. Dulu gamer ceritanya. Gamer. Terus? Kita memang hobinya tuh game banget gitu loh. Memang apa sih? Semua game diikutin perkembangannya di dunia itu. Apa Online. segala online dan offline. Kalau aku bilang gamer garis keras itu karena PS aku main, Xbox aku main saat itu ya, gitu. Game online juga aku main, gitu. Cewek aku bisa demen game sih? Sebenarnya sih gara-gara temen ya, karena dulu memang pas kecil itu tomboy, gitu. Jadi kakak perempuan, udah itu doang satu. Jadi pas kecil itu memang dipengeninnya tuh cowok. Oh, gitu. Jadi papi ya kelihatan lah gitu, diajarin kasti. Tinju, soccer gitu. Tinju ya juga suka. Kan game online itu ada komunitasnya. Saat itu yang platform terbesarnya itu Lito. Dia yang ngeluarin Ragnarok online pertama kali itu booming kan seluruh Indonesia. Setelah Ragnarok online dia mengeluarkan game-game lain. Nah itu semua gue ikutin juga. Gue mainin atau dari Ragnarok pindah ke Seal, dari Seal pindah ke RF, dari RF pindah ke Rohan. Apa Dan itu nama game semua. Oh, nama game. Dan pas zaman game itu, gue lagi aktif-aktifnya juga di gereja. Gue sempat yang ngurus-ngurus misa bahasa Inggris di situ. Oh. Cuman ya itu aku yang make sure juga kalau ada yang MC-nya ada gitu kan, yang main musiknya ada gitu. Yang ngurus mimbarnya lengkap nggak, ada lilinnya lah, ada apanya lah gitu. Dan saat udah selesai ngitung kolekte seksi gitu. rumah tangga gitu ya? Ya gitu-gitunya lah. Oh, habis itu ngitung kolektenya? Ngitung kolekte. Nah itu nggak pernah? Bareng-bareng, ada yang main juga. Iya. Masya Allah. Misa-misa itu sih nggak, sekitar hampir 6 bulanan lah. Oh, 6 bulanan. Tapi kalau sebelum itu kayak ikut organisasi kepemudaan. Remaja. Kan ceritanya misa nih, Ramonya bilang kan, siapa yang bawa domba tersesat itu surga sudah dijamin gitu. Suruh nyari domba maksudnya? Iya. Peternakan. Terus dimasak ya maksudnya ya. Oke, suruh cari jiwa maksudnya. Jiwa yang tersesat. Jiwa yang tersesat dalam arti maksud itu adalah orang-orang yang belum Katolik gitu, ataupun belum Kristen, sama kali ya omongannya domba-domba juga. Mic-nya dibenerin. Gitu. Soalnya kan semua orang itu kan memang ada bagiannya masing-masing kan di gereja itu kan. Kadang suka lihat teman kepemudaan yang cowok-cowok gitu kan, mereka juga kalau ada bencana apa mereka duluan tuh maju dalam waktu 2 jam habis bencana mereka udah langsung planning maju gitu. Kalau aku cuman yang kayak lihat perkembangannya doang. Karena rata-rata cowok sih yang dikirim. Rata-rata cowok, perempuannya juga paling sedikit, nggak banyak. Terus gara-gara itu sama game? Jadi mau apa gara-gara game gitu? Gara-gara aku lagi main game nih, punya teman gitu kan. Nah dia itu Islam. Kita ngelihatnya nih kayaknya nggak pernah Islam yang gimana banget gitu. Biasa. Karena dia kayaknya kegiatannya kalau dilihat pagi kerja gitu kan, sore pulang langsung login gitu kan, main bareng-bareng sampai ntar jam 2 atau jam 1 terus tidur lagi gitu, begitu-gitu aja. Kesehariannya gitu kan. Terus ceritanya mau dimurtatin gitu. Iya. Pengennya nih, kan kita nangkep domba. Gua tahu. Nangkep gitu domba ya kan. Oke. Kudu ngambil. Kan pancing dulu dong.
nanya apa sih yang diserang dari Islam sih kok? Teroris, poligami, kan? Kenapa lu dulu nggak boleh makan kepiting, sekarang boleh? Gitu-gitu aja. Kenapa tuh perempuan lu pada di cover dari atas sampai bawah gitu sekarang kan? Sekarang mau cover lu? Iya ke cover gua. Jadi laki gua sekarang kok. Parah kan? Sudah kualat tuh berarti ya? Kualat beneran. Dan nah, gue itu gimana kok bisa? Tapi memang basically sebelum gue nyindir-nyindir ke arah agama, gue memang sama dia kurang cocok. Secara omongan aja tuh gue sering debat sama dia. Gitu karena kan dia 11 tahun lebih tua gitu kan. Gitu. Dan dia itu memang mempunyai sifat serius. Jadi orang lagi main nih bareng-bareng gitu ketawa TV dia ketua komunitas itu. Dan tiba-tiba dia itu sering main yang benar dong, yang benar dong, jangan bercanda mulu gitu kan. Gitu. Gue gak suka sama dia. Cuman karena ada teman-teman gue yang pada di sana aja, gue bertahan di sono gitu. Jadi saat itu emang gue udah sering tektokan agak-agak debat-debat gitu. Gue yang melipir. Itu kita udah pernah ketemu sekali di community event gaming gitu kan. Terus pas lagi online gue iseng-iseng nanya aja. Dan pas gue nanya tentang itu semua, apapun yang gue tanya dia bisa jawab. Tapi dia juga nanyain dong ke gue dong. Nanya apa? Ingat gak? Iya kan? Ya kan gue kan mikirnya ini orang mana mungkin sih ngerti-ngerti Alkitab gitu-gitu kan. Dia nanya dong. Kok Tuhan lo ada 3 sih? Gitu kan. Gue bingung kan. Nah, Trinitas dia begitu kan. Kok Tuhan lo ada 3? Kalau disuruh pakai jilbab ke gereja lo kagak pakai kan. Jadi nyindir begitu, ngebales kan kok dia jadinya. Karena kan kita udah emang sering chatting, sering apa. Jadi kayak udah kayak best friend di real life gitu. Tapi ya dunia kita di dalam game online itu gitu loh. Patung Yesus ada salibnya lu bilang berhala gitu kan. Dia bilang gitu. Lu yakin gak itu Yesus? Dia bilang gitu kan. Ya, karena kan gue dari kecil ajarannya memang diajarkan mukanya seperti itu gitu kan. Lo berani jamin gak sama gue kalau lo ke gereja A sama gereja B patungnya mukanya sama? Dia bilang gitu sama gue, ya kan? Gue bingung tuh di situ kan. Gue setiap kali kalah debat sama dia, gue beralasan gue DC. Terus abis kalau merasa kalah debat itu udahannya lu nggak nanya pendeta? Dia bilang gini, gue mau tahu dulu nih muka Yesus kayak apa, dia bilang gitu kan. Gue bilang lu ketik aja salib gitu kan, atau apa kan? Yesus atau apa gitu, beda-beda dia bilang di internet. Dia bilang, ya samar-samar mirip lah begitu semua, gue bilang gitu kan, agak Arab gue bilang gitu. Terus dia bilang, nggak, gue nggak percaya dia bilang gitu kan. Gue mau tahu yang aslinya banget deh. Ya nggak ada lah, itu kan zaman dulu banget gue bilang gitu kan. Jadi berarti yang di patung itu mukanya bukan dia dong, dia bilang gitu kan. Siapa tuh lu sembuh, parah lu gitu-gituin. Jadi kan gue mikir ya kok ya, di situ gue mikir Trinitas gue tanya. Terus masalah jilbab itu dia bilang katanya seberjalannya zaman udah berubah gitu kan, fashion gitu. Dan kalau soal patung dia bilang katanya ya kita kan nggak bisa murni, ya sama aja kayak gue jawab ke dia, nggak bisa murni mirip gitu kan. Ya, itu bukan berhala, itu kan Yesus, kamu bagaimana gitu. Terus Trinitas dia bilang cukup yakini saja. Imani saja. Imani dan yakini saja. Romo jawabnya gitu. Dari teman itu debat-debat terus kan, nggak ketemu ujungnya juga. Gue juga merasa kalah gitu kan. Jadi ya mungkin dia juga gerah kali ya sama pertanyaan gue ya, gitu kan. Dan gue jadi yang nanya-nanya kok gitu kan. Dia juga udah capek ngeladenin gue, ya sama kayak lu kok. Nah, lu nontonnya aja lah, Matilda Zakir Naik. Oh gitu? Iya. Okay. Memang gitu, lu belajar sendiri, lu nonton sendiri. Gue belajar mau masuk Islam itu, gue nggak lihat Quran. Dan saat gue nonton video-video beliau-beliau ini, ya gitu, make sense gitu loh Pak. Semuanya make sense gitu. Gue juga agak-agak renggang lost contact gitu sama dia kan, karena memang udah jauh kan. Dan gue pas itu juga kuliah juga, gue kontak dia. Gue bilang gue mau masuk Islam. Masalahnya gue kontak dia, gue cuma, oi Den, gue bilang gitu kan, Dennis kan, oi Den gitu kan. Mel apa kabar, dia bilang gitu kan. Gue mau masuk Islam dong. Gue nggak pakai bahasa basi. Dia kaget dong. Kaget gitu. Dia kata, ngomong gini-gini. Tapi alhamdulillah orang tuanya dia tuh mau bantu. Mungkin dia ngomong kali ya ke orang tuanya apa gitu. Gue syahadat tuh di MRBJ. Cuman gue belum ngomong ke ortu. Terus? Gue syahadat doang tuh langsung. Karena gue tahu kan, yang kita tahu ya masing-masing orang tua pribadi gitu kan. Apalagi
Cina gitu kan. Oh, mainnya selepet gitu kan. Tapi ya pas gue ngomong, ngaku, itu pun gue ngakunya aku mau masuk Islam. Gitu ngomong ke orang tua gue. Baru bilang mau. Belum Wah, bilang udah sadat gitu. Wah, habis gue. Habis. Terus? Kan? Gue ngakunya gue kerja. Jadi gue kagak bisa dikurung dong. Pasti dong kan gue kerja gitu kan. Pokoknya dari jam 8 itu gue udah pasti keluar rumah. Gitu. Dan gue bawa laptop, bawa apa gitu kan. Entah gue duduk di kafe atau di mana gitu. Tiap hari sambil nontonin YouTube gitu kan. Masya Allah. Terus? Gitu. Tapi pas weekend gue dikurung di rumah. Minggunya dibawa gereja nggak? Bawa gereja. Gitu. Jadi waktu itu udah bersahadat masih dibawa ke gereja? Masih. Gimana rasanya tuh? Dipaksa suruh pakai masih air suci gitu-gitu kan. Pas itu juga di belakang ngomong ke Romo gitu kan, orang tua gitu, ini anak begini gitu kan. Didoain gitulah. Terus udah gitu masih dipaksa ngambil komuni apa segala gitu kan. Dipaksa makan babi pun masih. Akhirnya gue cerita dong sama temen gue itu kan. Sekarang gue begini dia bilang gitu kan. Dia pas itu suruh gue hubungin PT. PT. Ya kan. Terus udah gitu konsultasi mereka bilang suruh sabarin aja apa-apa sebentar berjalannya waktu insya Allah aman gitu kan. Tapi masalahnya kan dalam hati gue tahu nih ortu gue nih gitu kan. Mereka punya power, mereka punya money, dia nggak bakal stop di situ gitu maksud gue. Akhirnya nyari-nyari gitu kan, terus dia juga ngomong coba mau center deh gitu kan. Terus kontak ke Coach Steven almarhum berikan nomor yang divisi akwat, sama konsultasi lagi gitu, sama juga omongannya, sabarin aja, kita mesti pelan-pelan apa-apa gitu. Padahal saat itu aku butuh keluar dari rumah, tapi masalahnya dalam hati aku pun aku nggak mau keluar rumah dengan bawa harta orang tua gitu kan. Akhirnya nyari-nyari lagi. Disuruh hubungin Hani dalam judul Kokoh gitu kan. Karena kan gue pikirannya namanya Hani gitu kan. Nah, gue cari gue cari perempuan beneran kok. Gue nyari perempuan di internet gitu kan. Tapi kalau gue ketik Hani Mualaf, yang kode lagi dia lagi gitu kan. Akhirnya gue hubungin dia di Facebook. Karena gue pikir ya mungkin dia kali gitu kan. Ya, terus gue jelasin keadaan gue di Messenger Facebook pas itu. Dan dia langsung ngomong gak pakai keluar lo dari rumah gitu kan. Gue bantuin dia planningin semuanya, step by stepnya semua. Ketemu dulu sama dia awalnya sehari sama dia sama anak istrinya gitu kan. Habis itu diaturin kapan harus keluar rumahnya, bagaimana dealing sama orang tuanya setelah itu. Udah dealing sama orang tua gitu kan, sabarin aja, ikutin aja apa yang dia mau hari per hari gitu, sampai hari H gitu. Dan hari H itu lucu banget, gue tuh baru dikasih mobil kok. Sama ortu? Terus? Bokap tuh demen Honda gitu, jadi pas itu ya jazz lah buat ini gitu kan. Cuman kalau nyokap itu kan lebih demen mobil-mobil kecil gitu kan. Gitu. Jadi kalau model baru keluar ganti, Udah gitu kalau nyokap itu kan agak-agak milih mobil yang sesuai dia suka, bukan yang ada banyak di jalan gitu. Kia serius. Kia Rio. Rio aneh itu. Jarang banget itu mobil. Jarang kan. Gue dibeliin mobil Kia Rio itu sama nyokap buat gue pakai kemana-mana. Terus gue pergi ke Bandung sama teman gue bahagia banget kok. Kanan kiri Rio semua. Tadi kalau di Jakarta nggak ada. Gue berasa ada temen. Terus? Nah itu gue pergi kabur gitu kan. Terus tuh mobil gue taruh di bandara. Terus kuncinya di JNE-in. Kuncinya dibalikin ke rumah pakai JNE. Iya. Kok ini tolong dong gitu kan. Kok ini bawa ke bandara sana gitu. Wow. Yang naruh di bandara kok Ani. Kan gue mau udah anteng di Win. Sampai diaturin waktu sama Kohani syahadat di Sentul Azikro. Kok syahadat lagi? Iya, karena dia bilang katanya kan ngomongnya sama orang tua kan mau syahadat pas itu kan. Udah gitu kan udah dibawa ke gereja pula. Walaupun sebenarnya kita udah nggak percaya gitu kan. Terus udah gitu masalah tanggal kok. Ya, takutnya nanti diributin masalah hukum. Surat yang aku punya di MRBJ itu kan tanggalnya beda. Udah jauh sebelumnya gitu loh kok. Jadi temen aku itu pas abis aku kabur dari rumah, temen aku itu
paginya udah disamperin sama orang tua aku. Bawa Ambon 3. Terakhir taunya Melisa kontakannya sama si Kohani gitu. Dikasih lah di situ nomor Kohani. Nah Kohani kontakan, itulah diaturin. Dibilang katanya ini si Melisa nanti ada di Zikro Sentuh hari ini gitu, hari apa gitu kan. Itu malah Kohani yang bilang. Kohani yang ngomong ke orang tua. Jadi orang tua kan nyari-nyari aku kan di mana. Aku kan nggak mau ngaku. Masih kontak, tapi aku nggak mau ngaku aja aku ada di mana gitu. Terus nggak dibilangin sama Kohani itu lagi zikir akbar. Lagi ada acara di Azikro. Ada acara di Azikro memang per bulan, 1 bulan sekali itu zikir akbar. Abis itu diajakin duduk di depan mimbar dekat Ustadz Arifin situ. Iya. Dan ngelihat aku syahadat. Ngelihat aku syahadat. Yang syahadatin Ustadz Arifin almarhum. Iya almarhum Ustadz Arifin. Bokap kan abis selesai acara bokap disuruh mampir ke rumah Ustadz Arifin kan. Ya diketemuin aku sama dia. Beliau peluk-peluk aku, nangis-nangis sebentar. Habis itu dia bisikin pulang ya, pulang gitu. Ikut papa pulang gitu. Bokap gitu kan. Habis itu gue ditarik deh buat perihal urusan sertifikat gitu kan. Setelah gitu bokap nggak diajak Kohani ngobrol gitu kan. Kohani kayaknya lupa juga, mungkin aku nggak tahu juga apa udah ngomong juga sama Ustadz Arifin gitu. Ini anak pasti mau dibawa pulang gitu kan, jangan gitu. Kayaknya dia lupa deh ngomong gitu kan. Terus bokap ngomong ke Ustadz Arifin, istri saya ada di bawah Pak, tapi nggak boleh masuk Pak Ustadz gitu katanya kan. Izinin tuh sama Ustadz Arifin, jadi dia dibolehin masuk gitu, dibolehin. Enggak. Tapi dia yang saking kecewanya mungkin nggak mau ngomong apa-apa sama aku, karena aku di situ disyariin sama Kohani. Memang pakai baju syari gitu, udah sehari-hari dari aku ngekos itu memang udah bersyari gitu. Jadi si Ustadz Arifin dibilangin sama papa janji gitu katanya nggak bakal ganggu ibadah, nggak bakal apa-apa gitu kan. Diain. Mau pulang waktu itu, kita mau pulang? Enggak, di situ ditarik tuh ke belakang ke kamar beliau kan, ngobrol lagi di situ 3. Pasti nggak bisa dibawa pulang kan nih. Akhirnya dijanjiin, akhirnya dari situ aku dititip di Darut Tauhid di Bandung. Di Darut Tauhid di tempat Haji. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Sekalian belajar fikih gitu kan. Gitu. Belajar sholat apa segala macam. Ani bilang, Mel, dia bilang gitu. Mending lu nikah aja deh biar ada imamnya, dia bilang gitu kan. Dia bilang jadi ternyata sama aku ngekos, sama aku di Bandung itu biaya hidup kan emang dapetnya dari jajan kan dari Kohani gitu kan. Nah itu dari dia. Nyalurinnya via Kohani gitu. Cuman pas itu memang ada yang sampai minta jadi istri kedua juga. Ada. Nikahnya juga di Bandung di situ. Nikahnya di Bandung. Kohani suruh di situ biar aman gitu kan. Pernah pulang? Enggak. Enggak pulang bawa bayi gitu? Enggak. Enggak bawa bayi. Dari WA aja udah disumpah-sumpahin anak gua. Apa namanya? Gak boleh, pokoknya lu gak boleh pulang bawa darah daging si Denis gitu. Kena meludah laki gue mah. Gue juga WA udah diblokir gitu kan ya. Kita bingung ya komunikasi via apa gitu kan. Ya gue sih kalau dibilang kangen ya pasti kangen gitu kan. Cuman ya mau bagaimana, gue cuma bisa doain aja. Iyalah, alhamdulillah ya. Kan alhamdulillah keluarga gue barunya banyak. Oh iya ya, kan? Karena keluarga barunya banyak ya? Iya. Koko-kokonya banyak. Iya, koko-kokonya banyak. Makasih ya semuanya udah nonton, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.